Bawaslu Kabupaten Pasuruan selalu upgrade, selalu kreatif dan terdepan menginspirasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Khalid, Betul. Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan. Ya. Gimana kabarnya Pak Khalid? Alhamdulillah baik. Wah, jadi tegang nih saya. Jadi tegang ya? Ini bukan ujian skripsi Pak ya? Alasannya seperti itu. Bukan ujian rekap juga ini. Iya, betul. Lebih tegang dari ujian skripsi dan rekap. Kita nyantai aja Pak, saya coba relax ini supaya Pak Khalid juga relax ya. Saya pernah dengar Pak Khalid itu salah satu penyintas yang dari penyelenggara ya, betul ya? Betul. Itu mungkin nanti konfirmasinya disampaikan, tidak apa-apa juga nggak apa-apa ini ya, penyelenggara dan kemudian isolasi dan sekarang sudah sehat lagi Pak ya? Alhamdulillah sehat. Saya bisa hadir di sini karena sudah sehat ya, alhamdulillah. Dulu rasanya seperti apa? Nggak usah terlalu dalam, mulia juga apa-apa. Waktu jadi penyintas itu seperti apa sih? Saya juga nggak pingin sih, tapi supaya kita punya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa saat itu seperti ini. Iya, jadi begini, awal mulanya COVID merebak itu, ya. Barangkali saya bagian, waduh, ini bener apa enggak gitu kan? Nah, setelah saya kena itu, saya nggak tahu gejala awal COVID itu awalnya. Jadi awal mulanya saya adem panas, kemudian ternyata rasa itu nggak ada. Jadi kalau rasa apa bau Pak? Rasa. Nah itu berlanjutnya itu. Oh gitu. Ya. Pertama rasa. Rasa berarti lidah ya? Lidah ya. Lidah perasa saya. Lidah ini nggak merasakan apa. Jadi kalau saya makan itu rasanya kok cepok. Nah gitu. Pedas, asin itu nggak ada Pak? Itu nggak ada. Nah, kalau pedas itu waktu itu mungkin lomba makan cabai mungkin saya yang menang. Oh, gitu. Karena nggak terasa. Cuma kayak orang wedangan, ngerti wedangan, panas gitu. Nah, tinggal panasnya yang terasa, tapi rasa pedasnya enggak ada. Pedas itu enggak terasa. Sampai waduh. Tapi waktu itu enggak tahu apakah itu ciri-ciri. Memang sekilas saya tahu lah gejalanya itu enggak tahu ya. Secara bacaan oke gitu, tapi kan secara saya alami itu enggak tahu, enggak sadar diri bahwa saya itu penyintas COVID. Nah, setelah lidah perasa saya enggak terasa sama sekali. Kemudian bau, jadi bau asap rokok sama bau asap knalpot itu sama. Oh sama. Tapi tetap terasa Pak ya? Terasa ada asap gitu. Terasanya itu kayak gimana ya? Kayak pengap, kayak ban terbakar gitu loh. Oh, kayak bakar ban waktu demo dulu Pak. Iya. Persis itu. Jadi antara orang pakai parfum sama orang gendut misalnya, ini sama ya? Iya, nggak sama sekali, betul itu nggak sama sekali nggak bisa membedakan. Jadi kalau ada asap apapun itu sifatnya di perasa hidung saya itu sama. Misalnya di samping saya ada orang merokok gitu, terus asapnya melebar ke saya, itu hampir sama persis dengan saya di belakang kendaraan sepeda motor orang yang ngeber, rasanya ya sama. Jadi memang saya perokok, kemudian saya hampir 1 bulan 2 bulan itu nggak merokok karena rasanya sama seperti merokok rasanya hambar gitu Pak ya, seperti nggak merokok gitu ya? Bukan hambar lagi, rasanya seperti kayak ban bakar itu waktu itu. Jadi saya terkonfirmasi bahwa saya benar-benar terpapar COVID itu manakala mau ada acara Kemenwangi, kemudian KPU mewajibkan untuk salah satu syaratnya adalah tes. Kemudian dari situ saya tahu, oh ternyata saya reaktif, IgG saya reaktif, meskipun IgM-nya saya positif. Nah waktu itu saya tanya sama petugas, apakah ini kok hasilnya 2, kok IgM sama
Apa itu? Saya nggak paham itu. Apa itu? Nah itu saya tanya. Jadi saya itu waktu itu memang sudah pernah terpapar 2 minggu dimungkinkan saya itu terpapar corona. Nah IMN apa itu? Yang itu saya non reaktif. Ya, kalau reaktifnya kan IgM. Oh ternyata saya sekarang sudah proses penyembuhan. Artinya IgM tadi saya memang pernah terpapar 2 minggu yang lalu, itu versi dokternya, analisnya itu bicara begitu. Ya. Kemudian saya swab, ternyata betul saya positif, makanya saya isolasi mandiri. Terus dirawatnya berapa lama itu Pak? Nah, kalau dirawatnya 10 hari ya. 10 hari ya. Itu normal kembali. Kemudian harus isolasi di rumah sendiri selama 4 hari. Kemudian dipastikan, itu kan dikabarkan sama tim medis itu. Jadi setelah ini Anda itu jangan khawatir, insya Allah sudah sehat, sudah sembuh. Dan tingkat penularannya Anda itu tidak semasif ketika tidak diisolasi secara mandiri di rumah sakit waktu itu. Ya. Tapi sekarang sudah sehat dong? Ya, sehat lah. Sehat ya. Alhamdulillah sudah sehat. Kita sudah bisa bergabung di teman-teman Awas. Iya. Hari ini saya kesini kan konfirmasinya sehat itu. Iya. Tanda-tanda sehat itu berarti ya. Untuk menjaga kesehatan seperti apa Pak Holil? Saya kira masyarakat harus patuh terhadap pemerintah ya, anjuran pemerintah 3M itu. 3M, tetap memakai masker, ya. Kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Saya kira hal-hal sederhana itu yang kemudian kita patuhi, insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit virus corona ini. Kalau olahraga mungkin olahraga khusus? Kalau olahraga ya disempatkan olahraga. Ya. Apa olahraganya Pak? Olahraganya Pak? Kita nanti goes lah. Kita goes dengan punya klub ya, komunitas atau kebetulan teman-teman KPU juga ada. Teman KPU berarti ya. Ya ada klub yang suka goes silakan ikut goes, yang suka badminton monggo silakan. Itu jadi teman-teman KPU itu olahraganya 2 itu ya, goes sama badminton. Ya kebanyakan itu, maksudnya pilihannya itu. Kalau goes sampai mana anunya? Rute terjauh sampai mana? Kebetulan kemarin dari kantor ya. Startnya di kantor nih ya. Startnya kantor itu sampai terjauh Pandaan. Pandaan ya. Iya. Itu naik Pandaan itu arah naik sebenarnya itu. Arah naik, iya. Naik tapi nggak terlalu gimana, terlalu curam sih, tapi dia agak landai tapi naik. Naik terus ya. Naik terus sampai Pandaan di situ. Sudah nggak naik lagi ke Prigen ya enggak ya? Kalau ke sana pasti nuntun dan semuanya dituntun dari sini. Sampai Pandaan terus balik lagi ke kantor. Ada yang langsung ke rumah masing-masing. Memang kan di hari libur ya. Jadi teman-teman sudah sepakat nanti kita kumpul di kantor biar enak gitu. Akhirnya kita kumpul di kantor, kemudian berangkatlah bareng-bareng. Kalau rutonya itu suka yang ada ya kan ya, suka jalan aspal, ada yang suka jalan desa gitu kan ya, dia sambil menikmati pemandangan. Kalau teman-teman sama teman-teman itu yang mana, tipe yang mana itu? Kebetulan dua-duanya ya, jadi satu waktu pakai yang aspal gitu ya, satu waktu pakai yang desa. Iya. Kalau yang belusuk ya desa itu sampai mana Pak? Belusuk itu kebetulan beji. Belusuk itu bahasa Indonesianya apa Pak? Belusuk itu ya apa ya? Nanti kita kasih subtitle di sini ya. Menelusuk ya. Ya belusuk ya. Saya kira paham. Jadi yang beji lurus ke ini Cangkring Malang itu. Beji atau Cangkring Malang ya. Terus ke selatan. Nanti itu lewat Kedung Boto itu. Iya. Nah, dia di situ lah teman-teman. Tapi ini ada tim yang pencari jalan biasanya. Oh iya. Survei dulu. Nah, itu ada yang lewat. Ini tembusnya kemana gitu ya? Ya jadi yang saya pikirkan tembusnya begini itu ternyata enggak.
dan ternyata asli juga lewat pedalaman yang dalam-dalam itu, air mengalir dan lain sebagainya. Betapa indahnya Kabupaten Pasuruan ini. Ya, Pasuruan itu indah loh. Harus bersyukur sekali karena tidak semua kabupaten yang memiliki aliran sungai yang begitu terus menerus dialiri. Iya. Karena daerah mana itu Pak? saya kira banyak ya. Enggak, itu yang di situ enggak, yang air mengalir itu mana? Yang arah arah Bangil ke arah Beji itu kan? Yang Cakung Malang tadi itu ya? Arah mulanya dari Sukorejo, ya. Kita beda-beda ya. Awalnya dari KPU ya pernah statnya ya. Terus pernah statnya dari Sukorejo, kebetulan teman kita ada di Sukorejo, kita kumpul di sana. Itu. Betul. Nah, di situ juga indah sekali. Nah, di situ juga banyak air yang mengalir ya, di persawahan itu, dan nah ini keistimewaan Tuhan sebenarnya hidup di Kabupaten Pasuruan itu. Nah, termasuk ini kebetulan kalau KPU itu yang mengawasi ya Bawaslu ya. Ini podcast awal ini mengawal siapa ini? Mengawal masuk KPU juga. Waduh. Nah, sering nonton podcast ini Pak di YouTube kita? Ya, alhamdulillah. Pantengin dong Pak itu ya, kasih komen, mungkin kasih masukan dari apa Pak pandangan Pak Holik nih terhadap channel kita, kan termasuk yang ini bulan puasa ya, kita ini syutingnya bulan puasa, ngabuburit pengawasan tuh kan, kita targetnya tayang setiap hari. Waduh, deadline-nya kita yang dapurnya ini Pak, bagaimana menyiapkan praproduksi, produksi sampai pasca produksi Pak. Gimana Pak? Mungkin tanggapannya saya ingin tahu nih Pak tanggapannya. Ini nggak mudah ya. Jadi podcast itu kalau teman-teman podcast saja, tapi di balik podcast itu kan ada kreatornya, ada kreatif apa yang kemudian diusung di dalam menyajikan sebuah berita, menyajikan acara-acara semacam ini, itu kan butuh thinker. Nah itu memang saya akui memang tidak mudah, dan hari ini KPU belum ada ini apresiasi terhadap teman-teman Bawaslu. Terima kasih Pak Holik ya terhadap Bawaslu, dan ini podcastnya pun podcast kawal yang mengawal kami. Ini mengawal kami. Ini kan banyak bukan menguras ya, istilahnya membuat tim kreatifnya ini itu berpikir sajian apa yang kemudian nanti saya sajikan di masyarakat, karena setiap hari saya harus melayangkan misalnya, itu nggak mudah juga. Yang berpengawas itu tiap hari Pak, tayangnya tiap hari. Nah itu saya melihat Pak Puji itu, dari Pak Puji yang awalnya hilang muncul dengan di balik pohon itu. Assalamualaikum itu, tapi saya akui lah, jadi ada kreasinya teman-teman, dan istilahnya masyarakat itu paham, tahu dengan Bawaslu itu luar biasa. Kalau di kami ini kan sifatnya ada web, ada ini, itu angan-angan saya itu sudah terpublish, tapi semacam podcast Bawaslu ini penting. Ini menjadi percontohan lah ya, menjadi percontohan. Ya, terima kasih Pak Holik. Contohan termasuk jarang ya, kalau KPU belum ya, saya dengar belum ada. Kalau yang duduk di kursi Pak Holik dari pihak KPU sudah ada beberapa Pak. Contoh KPU Kota. Oh iya. Mas Teten itu. Oh Teten. Kan sudah di situ. Dari si awal, kemudian dari KPU luar kota Pak, dari KPU Semarang sudah di situ. Yang suaranya gede itu, orangnya gede itu. Sebenarnya KPU Jomblo. Nah, itu sudah di situ Pak, KPU Semarang. KPU Semarang itu setelah dibanding. Itu dibanding kan? Nah, habis itu dibanding itu Pak. Nah, jadi itu kan sama lah, ini selain KPU kita itu kan. Jadi setelah dibanding, setelah kita ngobrol, baru saya ajak podcast. Iya saya. Apa namanya? Henry Cassandra. Iya. Saya podcast. Orangnya view-nya banyak itu, view-nya di atas 1000. Lumayan. Waduh, saya bisa melampaui nggak ya?
Oh iya. Ya yang KPU itu saya kira itu. Kemudian yang lain itu Wonosobo juga Pak. Wonosobo pertama malah saya pertama itu dengan KPU Wonosobo. Soalnya kecil itu masih ya belajar lah, kita belajar. Ya itu kan sama-sama belajar ya dalam arti studi banding karena justru Wonosobo itu nggak pasang tunggal. Kenapa? Pasang tunggal Pak kesini. Pasang tunggal. Memang studi bandingnya pasang tunggal. Kita banding waktu saya nggak proses ikuti berikutnya. Ini kesininya kan awal-awal dulu kan, masih awal-awal masih harus masuk tahapan itu. Jadi yang ke KPU Kabupaten itu untuk studi banding paslon satu pasangan calon itu ya Semarang seperti teman-teman Bawaslu. Sama itu mereka satu paket. Kemudian Kediri itu sejak awal itu. Balikpapan Pak, Balikpapan kan tempat rumah Anda. Iya Balikpapan. Iya. Setelah dari ngobrol kita ajak podcast di sini. Yang orangnya pakai topi itu. Ya kebetulan di sini kan ya Pak Ari sendiri. Ya jadi itu maksud saya Pak. Justru jadi inspirasi. Ini kan saya mikirnya gini waktu itu. Ini mereka datang dari jauh-jauh, terus nggak ada jejak digitalnya kan? Gitu. Ya sudah, saya ajak ngobrol, ini sebagai saya bilang ini Pak, bagaimana saya ajak podcast. Jadi nanti kalau sudah, ini saya kirimkan ke Bapak. Dan ini sebagai anggaplah ini sebagai kenang-kenangan Pasuruan. Wah betul. Kalau kenang-kenangan jajan selesai ya? Iya. Kalau ini kan nggak ada, ini jejak digital. Jadi kita pernah melakukan ini. Justru awalnya itu justru dari memang tamu-tamu dari luar itu yang saya kepikiran kalau saya hanya sekedar bikin konten ya saya punya ada liputan eventnya itu ada, tapi itu kurang. Maksudnya saya ajak ngobrol aja, ngobrolnya di sini di ruang podcast ini. Dan yang pertama itu adalah Wonosobo itu. Soalnya masih kecil, alatnya masih sangat terbatas, belum ada LCD-nya. Tapi berikutnya semakin kita upgrade ruangannya. Masalah ini. Kalau Wonosobo itu kita kenalkan mangga. Jadi mangga proses apa itu mangga itu kita mangga yang alpukat itu, mangga rembang yang diputar gini ya. Iya, diputar gini. Jadi salah satu kita untuk promosi terhadap kabupaten ya, promosi keunggulan daerah. Keunggulan itu kita mangga. Ya. Gak tahu ini para petani kita menciptakan apa lagi ya. Jadi mangga itu kan ternyata nggak semua orang tahu bahwa mangga kita itu bisa diputar. Ternyata bisa ya. Nah itu, dan ternyata mereka itu sangat senang sekali dan ternyata beda mangga kita dengan mangga yang di luar itu. Nah karena kita sebagai tuan rumah, apakah saudara mengatakan ini karena kita tuan rumah? Enggak, ini asli memang lebih enak, lebih nikmat, lebih kenyal daripada yang lain. Nah kira-kira gitulah. Jadi dia mengatakan itu memang dari ini ya, dari rasanya, bukan karena kita sebagai tuan rumah kemudian gak enak kemudian mengatakan itu, enggak. Ternyata benar kok, ini rasanya lebih enak. Jadi kita selalu menyajikan itu dan mempromosikan apa kelebihan daerah kita. Contoh misalkan di promo dan lain-lain itu kita selalu sebelum masuk ke acara inti itu pasti Pak Ketua, Pak Zainul Faizin itu memberikan istilahnya list wisata di Kabupaten Pasuruan yang direkomendasikan. Itu ya. Mesti menjadi pintu masuk, poin utama lah sebelum istilahnya masuk ke inti pembahasan yang dikehendaki oleh teman-teman. Kebetulan KPU Kabupaten Pasuruan kan menjadi jujukan untuk studi banding satu pasangan calon kemarin di pemilihan 2020. Oke, saya kira Pak Kulit kita cukup lama ini ngobrolnya. Saya ucapkan terima kasih Pak Ari, teman-teman Bawaslu Kabupaten Pasuruan selalu selalu upgrade, selalu kreatif dan terdepan menginspirasi kita. Oke, ini nanti yang saya jadikan headline Pak. Terima kasih Pak Oli ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia.